to Table of Content. Hari ini ada yang spesial karena kita akan bahas Before 30 Discipleship Series. Dan kali ini kita nggak sendirian karena kita ditemani oleh 4 teman-teman dari Army of God. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu nih. Dari siapa dulu nih mau perkenalan? Yang paling ujung dulu aja kok. Oke, ayo. Halo, aku Erikson. Halo, aku Rachel. Halo, aku Ocha. Dan saya Robert. Kita hari ini dengar kalian mau tanya-tanya ini. By the way, siapa yang mau tanya pertama kali? Rachel kok? Oke, Rachel mau tanya ini. KSM Calani ini kan pernah nggak sih kehilangan visi gitu, terus akhirnya tuh sampai nggak merasa kayak jadi nggak berfungsi, karena kan kalau kita lihat tuh KSM Calani itu pemimpin yang besar dan banyak sekali anak-anaknya. Boleh cerita nggak kok? Yang besar pasti Tuhan ya. Nggak boleh disperse dulu. Mau jawab? Kalau kehilangan visi sih pernah ya, tapi mungkin bukan kehilangan ya. Visinya agak kabur karena mungkin kadang sih namanya manusia kan juga ada yang namanya capek gitu kan. Lalu bukan cuma capek fisik, tapi juga bicara tentang tekanan pelayanan gitu ya. Mungkin ada juga beban dalam hidup atau apapun gitu ya. Kalau dibilang pernah sempat, ya pernah lah, namanya juga manusia gitu. Cuman satu sih sebenarnya yang Cece lakukan ketika itu terjadi gitu ya. Cece kalau capek fisik ya pasti dibawa tidur aja ya. Nanti bangun gitu sudah fresh ya. Cuman kalau misalnya kadang beban pelayanan atau segala macam ya serahkan kepada Tuhan. Karena Cece cuma tahu satu prinsip ini apa? Kita kan bukan Tuhan gitu kan, kita ini manusia terbatas dan jadi pemimpin kadang juga ada keterbatasannya. Kadang sudah kasih yang terbaik tuh orang tuh masih salah aja gitu kan. Nah, tapi Cici cuma punya kebenaran ini, ya aku kan bukan Tuhan gitu. Aku lakukan bagianku aja, sisanya Cici percaya Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Karena kalau Cici cinta mereka gitu ya, cinta anak-anak rohani, cinta jiwa-jiwa gitu ya, Tuhan jauh lebih cinta. Itu sih. Yap. Sebenarnya kalau visi dibilang kehilangan visi enggak, visinya ada. Cuman fokusnya yang kadang-kadang orang itu bisa belok karena ketika mungkin tantangan terjadi itu seringkali bisa mengubah fokus kita gitu ya. Tapi kita harus ingat lagi, kita kan punya visi, kita kan punya mimpi. Karena visi itulah yang membuat kita itu terus bersemangat gitu loh. Kita bisa terus menghadapi setiap tantangan itu, kita tahu ada visi di depan kita yang harus kita lakukan. Ya, tapi kan tadi kan seperti kayak Kosam sama Celani ini kan berbicara bahwa kita seperti manusia pasti punya mungkin capek fisik, capek hati dan segala macam. Tapi kan kita juga sebagai manusia kan pasti punya kesibukan sendiri ya, ya sama C ya. Nah, apalagi kalau kita fokus ke karir, mungkin fokus ke keluarga, itu gimana kok? Maksudnya kesibukan kita sehari-hari dibarengkan dengan leadership kita di anak-anak kita tuh gimana? Supaya bisa tetap jalan visinya, anak kita juga bisa di follow up, seperti apa kok? Apa yang kita harus lakukan? Bagi-bagi waktunya ya? Ya, kan kadang-kadang susah kan, maksudnya mungkin contoh kita ada meeting kerjaan, tapi anak juga lagi sedih, lagi pergumulan. Kan otomatis kan kita bingung kan mau milih yang mana, seperti itu. Gimana kita bisa mengimbangkan waktu itu? Kalau kita sih lebih lihat skala prioritas ya. Kalau kita punya skala prioritas, terus kita jelas to-do list-nya, apa yang dikerjain, itu pasti bisa membaginya. Ya, kita harus tahu dulu panggilan kita ini siapa. Kan selain jadi gembala, kalau kita berdua, terus kita kan juga pemimpin dari banyak gereja, terus belum lagi kita juga gembala lokal. Tapi kita juga punya keluarga kan, kalau saya punya istri dan punya anak-anak segala macam. Ya kita ada skala prioritas. Jadi kapan kita tahu waktunya, kapan di rumah bersama keluarga, kapan waktunya kalau kerja ya fokusnya kerja. Kadang orang itu kan dibalik-balik, kerja pikir liburan pikir kerja kan gitu. Harusnya ya kalau kita frameworknya kita ini jelas, tak rasa nggak ada masalah. Nah, tapi by the way kalau kita bilang pemuritan tuh nggak ada limit time-nya gitu ya. Karena
time limitnya nggak ada, karena kita namanya pemuritan kadang orang bisa kapanpun bisa datang segala macam. Cuman ya memang kadang harus kita juga bisa membatasi, ya nggak selalu sampai 24 jam kan nggak mungkin juga, ada waktu kita juga istirahat. Tapi kita bisa arahkan sih sebetulnya, kita harus bagi. Tapi yang paling penting begini, jadi apapun kita harus kasih yang terbaik. Ya, ketika kita kerja sekuler, do the best di situ. Ketika kita melayani Tuhan, do the best di sana juga. Karena kita melakukan buat Tuhan juga. Jadi seperti itu. Nah, kita harus melakukannya dengan kalau kita punya kerinduan, pasti ada aja. Pasti kita tuh selalu ada waktu kok di sana. Seperti itu. Setuju yang dibilang Kosem. Jadi skala prioritas itu penting. Dan lagian ini loh mungkin yang kadang orang lupa ya. Orang bilang kan pelayanan gitu ya. Harus ada juga me time. Tapi porsinya juga harus tahu me time-nya itu nomor berapa gitu. Ada orang kan juga me time-nya itu yang nomor 1, ya kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kerja mikirnya me time kan kerjanya cuma setengah-setengah gitu. Jadi harus ada skala prioritas gitu ya. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan. Kalau kalian pekerjaan, kalau Kosem CC kan pelayanan gitu. Nah, lalu prioritas, lalu ada to-do list. Jadi kalau setiap hari itu sudah ada ini CC ya, biar supaya hidup maksimal ya, semuanya bisa dapat gitu ya. Harus ada to-do list-nya. Jam segini ke sini ngapain, setelah itu ngapain. Jadi baik dalam pelayanan, dalam sama Kosem, sama anak-anak, semuanya itu bisa tercover dengan baik. Bahkan CC sendiri olahraga misalnya atau apa gitu ya ada semua gitu. Jadi harus seimbang ya, Ci ya, iya, itu waktunya. Benar-benar. Kayak gitu. Dan kalau CC secara pribadi sih kalau untuk waktu sendirinya itu maksudnya itu me time-nya gitu kan, itu ya paling bawah dan itu mungkin terkadang bisa tergeser sama yang lain. Tapi maksudnya itu harus ada gitu. Karena kalau enggak kayak gitu, apalagi kita usianya udah enggak muda lagi, itu kan harus mikirin kesehatan, apa-apa itu kan harus di... Celani sendiri justru tantangannya lebih banyak. Karena sebagai istri juga bekerja, terus di rumah kita juga nggak pakai ART kan, jadi terus kita ya Celani ya bersih-bersih sendiri segala macam. Nah, di situ tuh sebagai seorang mama Celani kasih 100%, sebagai seorang istri juga 100%, sebagai seorang gembala juga kasih 100%. Jadi nggak bisa dibagi waktuku 100%, 25-25 enggak. Yang penting ini, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan harus kasih yang terbaik, itu aja. Dan ketika kita kasih yang terbaik, pasti hasilnya juga akan kembali kepada kita, seperti itu. Oke. Oh ya, Kosem, Celani pernah nggak crash sama anak-anaknya Kosem? Oh salah, pernah nggak crash sama pemimpinnya Kosem? Terus habis gitu cara ngatasinnya itu bagaimana ya, Ko? Kalau crash sama pemimpin di atasnya Kosem ya, nggak pernah. Kalau dibilang crash itu kan artinya kan kita kan berargumen segala macam gitu ya. Selama ini sih nggak pernah ya. Seperti itu, maksudnya sampai mungkin kalau keputusan kadang-kadang mungkin bagi kita itu mungkin nggak bisa kok begini ya, seperti itu mungkin beda. Nah, kita belajar untuk pasti pemimpin ini ada sesuatu yang bisa dilihat jauh daripada kita. Nah, hatinya selalu nggak negatif, tapi hatinya selalu berpikiran positif. Tapi kalau crash dalam artian sampai kita nggak cocok, beda pendapat, selama ini nggak pernah. Kosem itu punya prinsip sederhana gitu. Kalau saya bekerja dimanapun, itu ingin kasih yang terbaik. Pemimpin itu harus beruntung punya saya. Karena punya hati lain loh ya, ada orang itu melakukan itu hanya untuk dilihat manusia. Karena punya tujuan, kita enggak. Karena Kosem itu selalu percaya ini. Dalam bekerja, dalam segala sesuatu itu lakukan untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Nah, ketika kita bisa lakukan itu yang terbaik, maka saya percaya Tuhan sendiri yang akan mengupahkan. Makanya kita beri yang terbaik untuk pemimpin sih, sebetulnya itu. Kalau CC kan pemimpin yang dalam hidup CC itu hari ini bukan sekarang yang terakhir kan Pastor Philip gitu kan. Tapi sebelum-sebelumnya ketika CC belum jadi hamba Tuhan, belum terjun jadi full timer di Mawar Sharon kan CC juga punya pemimpin-pemimpin rohani gitu kan. Apa pernah crash atau apa? Kalau crash itu kan berarti dari CC ya, maksudnya CC yang bandel, nakal segala macam sih
Enggak tahu ya, kayaknya mereka mikir Cece enggak bandel dah. Tapi kayaknya enggak deh gitu. Cuman Saya pernah jadi pemimpinnya. Oh sebelum iya ya. sebelum jadi suami istri. Nah cuman Cece pernah sih ngalamin nih, maksudnya dalam berhubungan dengan pemimpin gitu. Satu ketika pemimpin Cece ngapain gitu dan kayak Cece tuh loh kok kayak gitu loh. Nah lalu apa sih yang terjadi sama Cece hari itu? Tak rasa ini perlu diceritain ya supaya mungkin ada yang teman-teman yang ngalami kan. Nah yang pertama tuh Cece cuma belajar satu gini. Setiap segala sesuatu yang enggak enak terjadi dalam kehidupan Cece, itu pasti Tuhan itu urusannya sama Cece bukan yang lain gitu aja. Jadi misalnya sekalipun itu Tuhan mau pakai temen lah, sahabat lah, atau apa namanya kalau ada pacar mungkin yang muda, atau mungkin pemimpin gitu ya. Kalau itu membuat Cece enggak enak, Cece cuma belajar satu prinsip ini. Berarti Tuhan tuh urusannya sama Cece, bukan urusan sama mereka. Mungkin kadang bisa pakai mereka gitu loh. Jadi hari itu apa yang harus Cece lakukan ya? Ya aku harus koreksi diri gitu. Apa sih gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu mungkin ada hal-hal yang harus dirubah dari Cece. Nah yang kedua itu adalah jangan asumsi. Karena namanya pemimpin itu dia itu bisa lihat lebih jauh gitu daripada kita. Dan kalau apapun lah alasannya, kalaupun dia itu melakukan kayak gitu, misalnya ini memang tuh ternyata pemimpinnya jahat atau apa gitu ya. Cece percaya satu hal ya, bukan dari kita yang menjamah dia gitu. Urusannya sama Tuhan saja. Yang penting kitanya harus benar sama Tuhan. Itu sih. Oke, kok saya menjalani ini. Pernah nggak sih mengalami kayak misalnya stuck gitu dalam sebuah kepemimpinan? Jadi kayak kita tuh udah ngelakuin banyak hal, tapi seakan-akan kayak kita nggak merasakan buah yang kita lakuin nih. Nah gitu-gitu, apa sih solusi yang harus kita lakukan gitu? Wah pernah itu, sering. Kenapa tak bilang kayak gitu? Iya, karena kan kita tuh menabur, menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan. Kadang manusia kan maunya sekarang juga. Maksudnya itu lakukan sekarang, hasilnya sekarang. Tapi kita lupa bahwa semua hidup itu ada prosesnya. Begitu. Dan bagian kita tuh sebenarnya cuma menabur dan menyiram itu kan mesti kebalik nih kadang Cece, Paulus yang menanam atau Apolos yang menyiram tuh ya. Tapi kan firman Tuhan bilang Tuhan yang kasih pertumbuhan. Nah, kita manusia tuh pengennya jadinya sekarang gitu loh. Tapi dalam kepemimpinan sampai hari ini gitu ya, sudah berapa ya? 19 tahun ya. Cece jadi pemimpin, bukan 19 bahkan mungkin bisa 21 tahunan ya dari semenjak bertobat. Itu Cece Tuhan ajar itu ini namanya setia. Setia. Jadi ketika kamu kayak lakukan sesuatu enggak lihat hasil, setia aja. Setia terus, setia. Itu yang pertama. Karena orang setia itu selamanya enggak akan seperti itu. Tuhan kan bilang ketika 5 talenta itu Tuhan bilang kamu hamba sing setia, dari 5 jadi 10. Jadi setia aja, kerjain terus aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Cece percaya kalau waktunya kita tuh melakukan sesuatu tapi belum lihat hasil, itu berarti waktunya kita tuh memperlebar kapasitas, berbenah diri gitu. Sama lah kayak hari ini pandemi gitu kan. Ayo mau melakukan apa coba? Ya kan? Apa ya kira-kira gitu ya. Mau inovasi atau segala macam mungkin terbatas. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Apa kamu berhenti karena pandemi ini? Kan enggak. Apa? Ya berbenah diri. Berbenah diri, kapasitas diperlebar. Supaya nanti kalau sudah momentumnya Tuhan, wah Tuhan akan curahkan gitu. Nah itu sih. Percaya dalam hidup ini ada kairos, ada kronos. Kairos itu momentum Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi kalau kronos ini adalah masa-masa penantian ke kairos itu. Nah ketika kronos ini, ya itu. Nah, kalau kita merasa kita stagnan, kita merasa waduh sudah lalu pas kita tinggal, wah sayang, jangan-jangan sebentar lagi kamu sudah masuk kairos Tuhan. Itu sih. Sebetulnya itu semua orang pasti pernah ngalami itu ya. Tapi poinnya adalah apakah ketika dia belum melihat buahnya itu dia berhenti, bahkan dia untuk mencapai panggilannya itu butuh waktu yang banyak dan butuh melewati habis diangkat, habis dijual, terus dikerjakan di Potifar, dia dipercaya, dijatuhkan lagi masuk penjara, tapi akhirnya dia menjadi yang seperti yang dimimpikan. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah Yusuf itu
Meskipun dalam segala proses yang ada, dia belum lihat hasil. Tapi selalu Alkitab berkata ini, Tuhan itu selalu memberkati, selalu menyertai. Seolah-olah memang itu bagian semuanya adalah Tuhan. Memang Tuhan yang memberkati kita. Tapi jangan pernah lupa Tuhan juga memberkati ketika direspon kita juga benar juga loh di sana. Ketika kita nggak patah semangat di tengah jalan, ketika kita nggak menggerutu di tengah jalan, ketika kita terus do the best, Tuhan itu mengupah. Daud diurapi jadi raja, juga nggak langsung jadi raja. Dia butuh melewati proses yang ada juga. Tapi hebatnya Daud apa? Dia tetap setia dengan proses yang ada. Dia lakukan yang terbaik. Dan hasil akhirnya selalu menjadi lebih dari pemenang. Gitu. Oh iya, Kosem sama Celani pernah nggak ya ada anak rohaninya Kosem dan Celani itu mendadak ingin mengundurkan diri dari kepemimpinan, lalu cara Kosem dan Celani untuk mengatasinya itu bagaimana ya Ko? Kosem dulu. Nggak tanya pernah atau enggak pernah ya, itu biasalah ya, namanya dalam kepemimpinan itu kadang kan macam-macam tiap-tiap orang. Tuhan Yesus sendiri punya 12 murid, ada satu yang menyangkal. Padahal Tuhan Yesus kurang apa? Kuasa luar biasa. Ya kan, di dalam take care, sangat take care. Karena ini Tuhan sendiri yang memuridkan. Tapi tetap semua orang itu selalu punya pilihan, punya kehendak bebas di tiap-tiap orang masing-masing. Nah, kalau kita ketemu dengan itu bagaimana? Pasti kita akan tanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Ya kan, kalau itu bicara tentang mungkin kan kadang kita belajar gitu, jangan selalu kalau ada orang mau mundur itu yang pertama-tama jangan ngelihat kenapa dengan kita, enggak kan. Harusnya kita juga coba dengerin dulu aja mereka apa. Dari situ kita bisa kasih, kalau mungkin itu asumsi, mungkin dia tekanannya, kita akan kasih, kalau asumsi ya kita akan benarkan, kamu enggak begitu. Tapi kalau itu bicara tentang tekanan, ya kita bilang kamu harus menang, jangan mau kalah dalam masa ini. Kita nggak cuma jadi pendengar yang baik loh ketika ada orang begitu, ya kita, dan selalu di akhir itu kita selalu berkata gini, sayang akan panggilanmu. Nggak semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan cinta semua orang, tapi untuk kan banyak orang dipanggil, tapi menjadi dipilih itu kan tidak banyak juga. Kalau kamu sudah dipilih dalam sebuah kepemimpinan, artinya Tuhan mau pakai hidupmu. Jangan mau kalah. Kadang orang lihat pemimpin itu super, wah hebat, pasti nggak ada persoalan. Siapa bilang gitu ya? Pemimpin bisa menjadi seorang pemimpin karena dia melewati proses yang ada. Kayak gitu. Apakah dia nggak ngalami masa yang sama? Mungkin seperti yang dialami oleh teman kita yang mau, mungkin bisa jadi pernah juga ngalami, namanya manusia. Tapi bedanya adalah pemimpin itu tetap kuat. Ketika proses terjadi, dia nggak mundur. Dia terus melangkah. Dia terus memberi yang terbaik. Dan itu tadi, selalu Tuhan akan mengupah. Tuhan akan selalu membawa. Orang-orang seperti ini akan selalu diangkat sama Tuhan. Nah, jadi kita pernah kasih semangat itu. Terus kasih, ya didoakan, kita kasih waktu lagi, kita akan ngobrol lagi. Sampai dia kembali lagi. Tapi kalaupun seandainya dia memutuskan, saya tetap enggak itu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Tapi kita sudah do the best karena kita sayangkan panggilannya. Gitu. Harusnya tuh tanyanya gini, Kosem sama Celani pernah enggak mau berhenti pelayanan? Nah, berani ketika Cici datang kepada Tuhan, itu Cici mesti hancur hati. Hancur hatinya apa? Karena kenapa sampai terbersit dalam pikiran dan hati yang kayak gitu. Itu namanya manusia. Makanya tak bilang dalam kebodohan.